Bahkan mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja. Itulah pengakuan Muhammad Zainul Majdi yang juga mantan gubernur NTB tentang Presiden Joko Widodo. Begitu kuat dan tegar. Itulah kenapa Jokowi sudah dikalahkan bahkan termasuk anak-anaknya. Kenapa Pak Jokowi itu sulit sekali untuk ditumbangkan atau digulingkan? Karena Pak Jokowi itu orang baik. Dia selalu dilindungi oleh Allah. Terbukti dari semenjak dia menjabat menjadi presiden di tahun 2014, Pak Jokowi itu sudah mulai dihujani fitnahan-fitnahan keji seperti isu PKI selama 4 tahun. Pak Jokowi diam saja. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun 2018 ada tagar. Ingat kan? Ada tagar 2019 ganti presiden. Apakah itu juga mampu untuk menggulingkannya? Tidak. Tidak mampu juga. Sampai pemilihan presiden di tahun 2019 ya, Pak Jokowi memenangkan lagi. Itu apa? Itu sudah kehendak Allah ya. Sudah kehendak Tuhan. Siapa yang mampu melawan? Dan fitnahan-fitnahan itu terus mengalir ya, seperti dihujani fitnahan ijazah palsu. Kenapa enggak kalian protes waktu dia menjabat jadi wali kota atau gubernur? Masuk akal enggak? Kan tidak masuk akal. Kalau mau protes semenjak dia jadi wali kota atau gubernur. Itu namanya fitnahan-fitnahan keji. Apakah itu mampu menggulingkan Pak Jokowi? Tidak. Tidak juga mampu. Dan Pak Jokowi itu tidak pernah mengklarifikasi fitnah-fitnahan itu. Karena Pak Jokowi itu yakin kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kemarin sudah terbukti kalau Pak Jokowi memang lulusan UGM. Hati-hati dengan orang baik. Hati-hati dengan orang baik. Pak Jokowi itu ada yang membackup. Ada yang membackingi. Siapa? Allah. Karena Allah selalu melindungi orang-orang yang berniat baik. Ya. Itulah pengakuan seorang warga yang mengatakan bahwa kenapa Jokowi sudah dikalahkan. Ya, karena Jokowi adalah orang baik sehingga mendapatkan perlindungan yang sangat kuat dari rakyat, termasuk juga dari sang penguasa Tuhan semesta alam. Mengapa Jokowi nggak pernah kalah? Ya, ayo kita bahas ya. Jadi kita tahu ya, sama-sama tahu bahwa Jokowi itu sudah mengalami fase menjadi menang ya dalam pemilu wali kota dirinya ya 2 kali, kemudian pertarungan gubernur DKI sekali ya menang, dan pertarungan presiden ya waktu itu lawan Prabowo 2 periode 2 kali ya, berarti udah 5 ya. Kemudian memenangkan anaknya ya Gibran menjadi wali kota, memenangkan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Dan terakhir adalah memenangkan 02. Itu udah 8 kali kemenangan. Dan bagi kebanyakan orang, itu hal biasa dan wajar-wajar aja. Tapi bagi orang-orang yang belajar teori konspirasi, dan orang-orang yang memiliki pemikiran yang kritis, pasti akan bertanya-tanya, gila, 8 kali kemenangan,
Kemenangan itu bukan kemenangan juara lari, juara politik loh. Pertarungan. Menang 8 kali. Ada apa pertanyaannya? Dan bagaimana caranya? Pernah nggak sih teman-teman berpikir, apa benar iya itu seorang Jokowi yang seorang diri yang memobilisasi dan mengorganisir hal-hal tersebut? Enggak. Ini adalah tim yang sama, yang memang dari awal sudah mendesain ini semua. Konsultan politik yang canggih, yang memiliki kemampuan luar biasa. Artinya ini tim yang hebat di belakang dia. Siapa mau tahu? Mau tahu nggak? Saya bahas kalau mau tahu. Follow dulu, like dulu, komen dulu. Saya akan kupas. Konsultan politik yang canggih yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo ya tidak terkalahkan, dari wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, dan presiden 2 kali. Ya tidak bisa dikalahkan meskipun sama Prabowo sekalipun. Kenapa Jokowi sulit terkalahkan? Bahkan oleh Prabowo sekalipun. Sekalian menjawab pertanyaan dari para komentator yang menanyakan bahwa kalau Prabowo mempunyai keberuntungan tingkat tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh VT Aura Sang Presiden, kenapa pernah berkali-kali kalah sama Jokowi? Nah, baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan perhitungan objektif, bukan persangkaan subjektif. Yang berbicara di sini adalah angka, atau rumus, atau pakem. Pakem dari para leluhur Jawa, yang kita sebut dengan pakem sada sesudah. Jadi dari pakem ini nanti akan ditemukan kenapa Jokowi sulit terkalahkan, bahkan oleh Prabowo sekalipun. Nah, baiklah kita mulai saja. Jadi Jokowi itu mempunyai keberuntungan tingkat tinggi di level presiden, yaitu di angka keberuntungan di angka 1 di sini letaknya. Ini level elit di sini Jokowi. Sedangkan Prabowo juga mempunyai keberuntungan tingkat tinggi level elit juga, level presiden, yaitu di angka 1 juga, sama di sini Prabowo Subianto. Nah, kemarin sudah kita terangkan bahwa kalau dalam satu keluarga itu sama memperkuat. Di sebuah keluarga terdapat banyak anggota yang mempunyai keberuntungan tingkat tinggi. Itu luar biasa kuatnya karena saling menopang. Sedangkan Jokowi ini, di samping Jokowi, keluarga yang lain itu hampir rata mempunyai keberuntungan tingkat tinggi. Anak tertuanya yaitu Gibran Rakabuming Raka itu mempunyai keberuntungan tingkat tinggi di angka 16 di sini. Sedangkan Kaisang Pangarep itu juga mempunyai keberuntungan tingkat tinggi, ketemu di angka 1 di sini, sama dengan Jokowi. Nah, kemudian sampai dengan cucunya, yaitu Jan Etes Sri Narendra, itu juga punya keberuntungan tingkat tinggi, ada di angka 15 di sini. Jadi itu belum didukung oleh menantu-menantunya. Seperti Selvi Ananda Putri, istrinya Gibran Rakabuming Raka, itu juga ketemu di angka keberuntungan tingkat tinggi di angka 11 ini. Jadi ini di lingkar keberuntungan tingkat tinggi juga. Kemudian Erina Gudono ini juga mempunyai keberuntungan tingkat tinggi, ketemu di angka 16 di sini. Nah, jadi di keluarga Jokowi itu dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai keberuntungan tingkat tinggi semua. Hampir semua keluarga. Nah, ini adalah kekuatan yang luar biasa, karena satu keluarga itu punya ikatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, menurut pakem ini, Joko Widodo memang sangat sulit untuk dikalahkan. Bukan tidak bisa, tapi sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, saya kira demikianlah jawaban kami kenapa Prabowo
2 kali kalah dari Jokowi, padahal Prabowo mempunyai keberuntungan tingkat elit, tingkat tinggi. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.